Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sebagai ketua kelompok, Ronald Januarta Jideni. Saya Nina Hanina. Saya Zahia Zahira. Saya Lydia Maulida. Saya Aurora Levina Nenetama. Saya Zahwa Nurizada Zahra. Saya Nora Fifah. Saya Yafista Febriana Pradini. Saya Musdalifah Putri Adira. Saya Heliatul Atia Nurul Ilmi. Akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan yang bersifat reseptif atau penerima informasi. Tujuan membaca adalah sebagai media belajar, media hiburan, dan media pekerjaan. Teknik membaca ada dua metode. Yang pertama ada teknik membaca SQ3R atau survey, question, read, recite, dan review. Lalu ada teknik membaca KWLH, yaitu know, want, learn, dan how. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai langkah-langkah teknik membaca tersebut. Jadi yang pertama ada teknik SQ3R. Yang pertama ada survei. Jadi pada survei kita melihat gambaran umum pada buku. Yang pertama kita lihat judul. Di sini judulnya Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Definisi dan Indikator Diagnostik. Pada buku ini disusun oleh PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Lanjut, buku ini edisi 1 cetakan 3 atau revisi. Dan di dalam buku ini terdapat sambutan Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Bapak Dr. Harif Fadilah. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, sambutan Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, dan di sini ada daftar isi mengenai definisi dan indikator diagnostik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Setelah melakukan survei, kita masuk kepada bagian question. Di bagian ini kita menentukan tujuan kenapa kita harus membaca buku ini, ataupun bahasan yang ingin kita ketahui, kita cari tahu di dalam buku ini. Misalnya pada buku SDKI ini saya ingin mengetahui tentang apa itu defisit nutrisi, penyebab dan gejala ataupun kondisi klinis pasien terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah selanjutnya setelah question adalah read atau membaca, di mana kita akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tentukan sebelumnya dengan membaca. Contohnya pada buku SDKI ini kita memiliki pertanyaan tentang apa itu defisit nutrisi. Maka kita akan membaca seluruh bagian defisit nutrisi dan mencari jawaban-jawaban tentang materi-materi yang kita pertanyakan sebelumnya, yaitu mulai dari definisi, penyebab, hingga kondisi klinis terkait defisit nutrisi yang ada pada buku SDKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian recite, yaitu kita mengulangi apa yang sudah kita baca. Menurut sepemahaman saya, ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakcukupan nutrisi pada pemenuhan kebutuhan metabolisme tubuh. Di antaranya ketidakmampuan menelan dan mencerna makanan dan peningkatan kebutuhan metabolisme. Kondisi klinis ini mencakup stroke, kanker, dan infeksi. Selanjutnya ada review atau mengulas. Review dilakukan setelah selesai membaca buku, yaitu dengan membaca bagian-bagian penting yang terdapat dalam buku dan juga menilai apa kurang dan lebih dari buku tersebut. Pada buku SDKI, contohnya memiliki kekurangan yaitu tidak terdapat penjelasan mengenai cara membaca urutan cara membaca buku tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya terdapat bagian know.
Diagnosis keperawatan pada buku SDKI terdapat 2 jenis. Pertama, diagnosis positif dan diagnosis negatif, serta memiliki 2 komponen. Yang pertama, masalah atau problem, dan indikator diagnostis. Selanjutnya adalah one. One atau bagian yang ingin kita ketahui sebelum membaca. Contohnya pada buku SDKI bagian penyakit, defisit nutrisi, kita akan mencari tahu perihal penyebab, gejala, dan juga klinis terkait. Setelah itu kita masuk ke learner. Jadi learner ini yaitu hal yang sudah kita pelajari dari membaca buku SDKI ini. Jadi setelah kita membaca buku SDKI ini, kita dapat mempelajari cara meningkatkan ketepatan dalam mengambil diagnosis yang akurat dan menentukan asuhan keperawatan yang profesional. Baik, poin terakhir yaitu bagaimana cara pembaca atau kita sebagai pembaca mencari informasi tambahan atau informasi lainnya di media lain seperti buku lain yang tetap relevan pada buku sebelumnya. Seperti di buku SDKI ini relevan dengan buku SLKI dan buku SIKI. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.